memahami masyarakat secara sosiologis. Artinya, kalau kita melihat satu fenomena, itu bagaimana pandangan secara sosiologisnya. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada pagi ini adalah fenomena, tadi yang sudah disampaikan. Kemudian yang kedua, konsep-konsep sosiologi dalam memahami masyarakat, yang akan saya sampaikan. Kemudian penelitian dan penerapan sosiologi. Ya. Kita mulai dari fenomena terkini. Jadi sudah disampaikan tentang adanya krisis atau kesehatan, terutama yang berawal dari kesehatan. Gitu. Ini dampaknya sangat besar terhadap berbagai persoalan, gitu ya. Di dalamnya pada interaksi orang, cara beribadah, cara kuliah, ya, semuanya berubah. Baik, kita masuk ke ilmu sosiologi. Menggunakan pendapat dari Charon bahwa sosiologi merupakan satu ilmu yang berusaha memahami keadaan sosial manusia dengan memusatkan perhatian pada masyarakat, organisasi sosial, mulai dari keluarga, kemudian nanti meningkat ke organisasi sosial yang lebih tinggi, kemudian kelembagaannya, ya, lembaga-lembaga sosial yang ada, baik kelembagaan ekonomi, kelembagaan agama, di tiap bidang itu ada kelembagaannya sebenarnya. Kemudian ada interaksi, ya, dan masalah-masalah sosial. Gagasan utama dalam sosiologi bahwa umat manusia itu tidak bisa sendiri, gitu, artinya sosial. Bahwa proses perkembangan manusia tergantung dengan interaksi dengan sesamanya, kemudian dia berada dalam organisasi sosial yang mana, berada dalam masyarakat yang seperti apa. Ya, setiap manusia dia mempunyai latar belakang sosial budaya yang berbeda, sehingga mungkin punya kebiasaan yang berbeda juga di dalam cara makan, ya, termasuk juga pilihan pangannya, gitu kan. Tadi ada yang makan sagu misalnya, kemudian ada yang jagung, ada yang ubi-ubian, ada yang beras, ada yang gandum. Nah, ini merupakan satu kondisi yang berbeda-beda, dan cara atau budaya yang muncul dari perbedaan makanan pokok itu juga berbeda. Kalau yang biasa makan nasi misalnya, itu diberi roti, itu dianggap cemilan, gitu kan, belum makan, gitu kan. Padahal di negara-negara yang menggunakan roti sebagai bahan pokoknya, ya itu menu utamanya. Daging, telur itu merupakan tambahan. Kalau kita biasa makan nasi, tapi orang di Papua misalnya seharusnya tidak harus diubah, ya, dengan kebiasaan yang sama. Gitu. Dari sini kita dapat dirumuskan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, kemudian proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Perubahan sosial nanti dari adanya itu modernisasi, pembangunan, adalah bentuk-bentuk dari perubahan-perubahan sosial yang rencanakan. Kemudian teknologi.
dari perlengkapan yang sederhana, kemudian dikembangkan teknologi, ada revolusi industri yang pertama, gitu kan, dengan adanya mesin kuat, kemudian revolusi industri kedua dengan listrik, gitu, kemudian yang ketiga mulai komputer, sekarang dengan Internet of Things, data dan seperti itu, ada dampak positif, ya, dan ada dampak negatifnya. Dampak positifnya sekarang dengan menggunakan teknologi komunikasi, kita sekarang bisa berkomunikasi meskipun kita berada dalam tempat yang berbeda. Bisa disatukan dengan misalnya Zoom di sini, misalnya satu teknologi yang membantu dalam proses komunikasi, sehingga konferensi, kemudian pertemuan-pertemuan yang sifatnya mengundang banyak orang bisa dipecahkan dengan cara video conference, gitu ya. Kemudian juga dengan adanya pertukaran informasi dan data, ya, bisa pakai email, pakai web, pakai news group dan seterusnya untuk saling bertukar data, tidak berupa catatan-catatan, tapi sudah data-data bisa dikirim, bisa dianalisis, ya. Juga termasuk transaksi bisnis, ya. Sekarang kalau perlu barang, tidak perlu lagi membeli keluar karena berisiko, cukup pesan, ya, di beberapa penyedia e-commerce, gitu, barang datang, ya. Tinggal pesan, kirim, bayar, itu pun semuanya dilakukan pakai handphone, tinggal kita terima barangnya. Nah, itu tentu dampak positifnya, dampak positif bahwa teknologi akan membantu manusia untuk mudah, gitu ya, dalam kehidupannya. Nah, kemudian di samping dampak positif, ada juga dampak negatifnya, ya, digital divide atau inequality, ya, artinya ketidaksetaraan dalam digital, gitu ya. Ya, kalau di kota yang jaringannya mudah, gitu ya, itu komunikasi dengan handphone, kemudian dengan conference, itu menjadi salah satu yang alternatif untuk memudahkan kirim data melalui email. Tetapi itu tidak di semua Halo. Bapak, maaf sebelumnya, sepertinya masih di unmute, masih di mute ya, Pak. Bapaknya terlempar kali. ya ada, oke.
Ya, jadi Mbak, suara saya sudah dengar? Sudah, Pak. Ya, ya, jadi tadi misalnya di digital divide atau inequality, bagi misalnya perguruan tinggi di Papua, mereka lebih cepat mengirim data itu dengan datang ke Jakarta dengan bawa berkasnya, ya, daripada dia mengirim menggunakan email gitu kan, karena nah itu jadi ada inequality. Jadi tidak sederhana itu bahwa semuanya akan bisa diselesaikan melalui pembelajaran daring gitu. Ternyata di daerah-daerah tertentu tidak ada jaringan, dan di sana sebenarnya tidak ada corona misalnya, COVID-nya relatif kecil itu, maka kan Kementerian Dikbud juga memberikan kelonggaran untuk daerah-daerah yang jaringan susah bisa dengan tatap muka langsung. Kemudian kecanduan yang game online, ada yang hari-harinya habis untuk main game, ya, masuk pulsanya habis untuk main game. Kemudian perubahan perilaku buruk pada seorang anak atau seorang akibat mekanisme atau meniru konten yang ada di internet, ya. Yang pemain game itu cenderung berkata-kata kasar dan kotor gitu. Itu kebiasaan. Itu yang cerita itu anak itu loh, dalam diskusi di kelas itu. Jadi kebiasaan ya, yang pemain-pemain game online itu sering mengumpat, sering itu ya, itu terbawa dalam kebiasaan sehari-hari. Kemudian kejahatan cyber, ya, itu bisa terjadi juga. Kemudian sistem kerja digantikan oleh teknologi, kebutuhan tenaga kerja berkurang, akhirnya terjadi pengangguran. Ya, dulu ada penjaga tol yang bayar, sekarang tidak ada lagi, semuanya digantikan dengan kartu saja. Itu ada perubahan juga, termasuk di dalamnya adalah pengurangan tenaga kerja, karena diganti dengan mekanistik, sesuatu yang berulang itu kemungkinan akan digantikan dengan mesin gitu ya. Kalau manusia yang berbeda ya kreativitasnya nanti yang tidak bisa tergantikan. Nah, kemudian fenomena yang ada saat ini, misalnya adanya pandemi COVID-19 ini menimbulkan banyak masalah, itu lumpuhnya perekonomian, pengangguran itu meningkat, kemudian daya beli masyarakat juga menurun ya, karena banyak misalnya perusahaan yang menutup usahanya, kemudian penghasilan makin sedikit, maka daya beli masyarakat juga akan menurun. Kemudian ada dari kondisi ini, ada perubahan dari norma-norma yang berlaku. Ya. Misalnya di mana-mana Pak harus menggunakan masker. Kemudian kita tidak mau lagi ketemu orang itu bersalaman. Karena ini berisiko. Ya, pemerintah menggalakkan untuk 3M gitu kan. Ya, selalu menjaga jarak, nah, kemudian pakai masker. Nah, ini kita waktu di masjid saja misalnya, kalau sholat itu kalau ada penyintas gitu ya, yang sebenarnya sudah sembuh gitu, kita kadang-kadang menjaga jarak juga. Dia kemarin kena COVID gitu. Jadi mulai tidak kepercayaan. Kemudian akan muncul eksklusi sosial dan politik ya. Juga
berpengaruh terhadap masyarakat dari kelompok dan pelapisan sosial, semakin banyak yang turun ya stratifikasinya, ya. Yang tadinya dia bekerja, begitu tidak bekerja ya kembali menjadi kelompok miskin gitu. Jadi stratifikasi ekonominya bukan naik tapi justru turun. Ya. Kemudian bagaimana para tokoh masyarakat serta keluarga dalam meminimalisir ya, dampak negatif yang terjadi dari pandemi ini. Makanya segera dilakukan upaya diantaranya dengan vaksinasi agar segera tuntas masalah ini. Kalau tidak ya makin lama makin membahayakan perekonomian juga kehidupan yang ada. Kita akan menggunakan 3 konsep ya dari sosiologi dalam memahami masyarakat. Di sini ada Weber, ada Durkheim, mungkin Durkheim orang Prancis keturunan Yahudi. Mungkin kalau di sini namanya Durkheim gitu. Kemudian Karl Marx ya. Ini yang mana yang Marx yang mana di foto ini? Apa belum ke share screen, Pak? Ya? Belum ke share screen. Oh. Sebentar. Ya, kita mulai masuk tentang konsep-konsep sosiologi dalam memahami masyarakat. Kita akan menggunakan 3 teori dari Weber, kemudian Durkheim dan Karl Marx. Gitu. Dari aspek kemanfaatannya, gitu ya. Mengambil dari Blumer bahwa isu-isu besar seperti adanya peperangan, pemberontakan, revolusi, transformasi sosial itu menjadi perhatian sosial sejak lama. Gitu ya. Adanya konflik sosial antar perbedaan antar suku, antar ras, rasisme itu menjadi perhatian sejak lama dari sosiologi, ya, para sosiolog ini. Sosiologi atau sosiolog menganalisis relasi-relasi sosial yang berada di balik kehidupan sehari-hari. Ya. Seperti hanya dia bicara tentang sepatu basket saja. Ya, itu bisa bicara panjang itu tentang kelas buruh, kemudian kapital dan seterusnya, distribusi, ya, inequality, pelapisan sosial, cara tentang tunawisme, popularitas, diskriminasi sosial, juga gender, seks, ya, fanatisme agama, maupun hal-hal yang biasa seperti tomat, telepon, dan toilet 3T gitu ya. Tomat itu bisa dibahas panjang lebar gitu ya. Dari pertaniannya, dari produksinya, dari distribusinya. Ya. Sehingga sosiologi sebenarnya dapat mempelajari apa saja dan semua hal yang besar dan hal yang kecil. Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia melibatkan aspek sosial. Maka segala hal dan apapun dapat dianalisis secara sosiologis. Jadi ada aspek kelima, gitu ya, aspek sosial itu yang penting, gitu ya, bahwa ada
panjang, lebar, dalam. Nah, kemudian ada aspek sosialnya. Ya. Handphone saja, kalau Anda perhatikan gitu ya, ini mulai ada aspek sosial di dalamnya. Gitu. Ini siapa yang memiliki handphone dengan kualifikasi tertentu, ya. Handphone terbaru, ya. Harganya yang puluhan juta, kemudian produksi mana itu. Di Jepang misalnya, itu nggak ada tuh, ada Samsung, ada apa, itu adanya adalah produk-produk lokal dan tidak canggih itu, dan tapi biasa. Ya, jadi dia tidak menggunakan handphone canggih-canggih gitu ya, tapi menggunakan produknya sendiri. Tapi di sini semua handphone masuk dengan bebas ya. Ini jadi satu contoh kata handphone itu sendiri ya, itu bisa dibahas panjang lebar. Jadi di sini dimensi sebuah objek itu panjang lebar, dalam, waktu, dan sosial. Sosiologi merupakan ilmu yang memberikan kemampuan kepada kita untuk melihat dimensi kelima, dimensi sosial ini. Mengambil dari Berger bahwa perspektif sosiologi itu membuat kita melihat dengan cara baru ya, terhadap dunia ini, di mana kita hidup selama ini. Ini merupakan transformasi kesadaran yang sangat penting bagi kehidupan manusia, bahkan merupakan kondisi bagi kebebasan. Misalnya ini dicontohkan tadi, bisa handphone, bisa sepatu, gitu ya. Kalau handphone saya teruskan tadi, itu produksi mana, kemudian siapa yang memilikinya, bagaimana hubungan antara buruh dengan pemilik modalnya, kemudian bagaimana distribusinya, bagaimana dia masuk ke negara-negara lain, ya. Dengan masifnya iklan misalnya, dia masuk ke berbagai negara, masuk ke olahraga, menjadi sponsor utama sebuah klub, ya, klub sepak bola dan seterusnya. Nah, jadi satu produk tadi misalnya handphone, atau di sini contohkan dengan sepatu gitu ya. Ini mempunyai aspek sosial yang banyak ya, yang bisa kita analisis dengan menggunakan dimensi kelima, dimensi sosial ini. Nah, kemudian teori yang biasanya kita menyebut dengan teori tindakan sosial dari Max Weber. Ya. Jadi dia menyebut bahwa sosiologi itu merupakan sebuah ilmu yang berusaha memperoleh pemahaman interpretatif mengenai tindakan sosial, agar dengan demikian kita bisa sampai ke penjelasan kausal mengenai arah dan akibat-akibatnya. Dengan tindakan sosial, semua perilaku manusia, apabila atau sepanjang individu itu bertindak, memberikan arti subjektif kepada tindakan itu. Tindakan itu disebut sosial karena ada arti subjektif yang dihubungkan dengan individu yang bertindak. Itu perlu mempertimbangkan perilaku orang lain, dan itu diarahkan ke tujuannya. Jadi Weber itu orang Jerman. Kemudian dia lebih mementingkan
kajiannya itu dari individu. Dia mengelompokkan tipe ideal gitu ya. Tipe tindakan sosial itu tindakan tradisional, itu yang biasa dilakukan. Tadi yang dipengaruhi oleh budayaannya, peradabannya, misalnya cara makan, minum, ada yang menggunakan garpu, ada sendok garpu, kemudian mengucapkan salam kepada teman, bisa dengan bersalaman, bisa dengan cara yang lain. Karena itu sudah menjadi semacam tradisi. Kemudian ada tindakan afektif, itu karena orang yang sedang senang sekali, ya, orang yang sedang patah hati, gitu ya. Ada tindakan-tindakan seperti itu, tindakan emosional. Contohkan penjudi, ya. Dia kalau ingin terus menang, gitu kan. Karena dia kalah tuh. Kemudian tindakan rasional berorientasi nilai. Manusia itu tidak bisa lepas dari nilai-nilai tertentu. Kalau agama ya sesuai dengan keyakinan masing-masing, bahwa kalau di agama tertentu, misalnya di agama Islam, nilainya itu bahwa tujuan manusia hidup itu untuk beribadah gitu. Tentunya juga tidak berupa ibadah, berupa ritual saja gitu. Membantu orang itu termasuk nilai ibadah di dalamnya. Di agama lain mungkin juga punya keyakinan yang sama gitu, dengan cara ritual yang berbeda. Jadi kalau membahas tadi tentang agama, maka tindakan tradisionalnya ya tadi yang berkerumun berjamaah, itu semakin besar jamaah itu semakin membanggakan. Kalau orang pergi ke Mekah misalnya untuk melakukan umrah atau haji, wah itu berdesak-desakan. Sampai kalau tawaf itu sulit bergerak gitu, saking penuhnya gitu. Itu dalam kondisi yang normal gitu. Jadi kemudian dalam kondisi seperti ini ada pembatasan. Ada musim haji sebelumnya tahun lalu misalnya hanya berapa orang Indonesia bisa hitung, itu pun karena tinggal di Saudi Arabia. Jadi tindakan rasional berorientasi nilai, ya, jadi itu ada nilai-nilai yang diyakini gitu ya, seperti bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah gitu kan. Kemudian tindakan rasional berorientasi instrumental. Ya, tindakan ini paling efisien untuk mencapai tujuan, dan inilah cara terbaik untuk mencapainya, misalnya dengan adanya birokrasi. Ya. Diatur penyelenggara pemerintahan, bagaimana agar penyelenggaraan pemerintahan itu rasional, efisien, yaitu dengan adanya birokrasi. Sekarang birokrasi bisa juga dijalankan dengan menggunakan teknologi komunikasi yang canggih. Ada dengan smart city misalnya. Jadi satu sistem yang mengatur
mulai dari lalu lintasnya ada di situ, mulai dengan sampah dan seterusnya, itu dengan menggunakan satu sistem dengan smart city, misalnya. Itu tindakan rasional. Kemudian kalau Max Weber itu lebih menekankan pada individu, tapi Durkheim dan Karl Marx itu lebih melihat dari aspek struktur sosial gitu ya. Jadi manusia itu lebih dilihat posisi dia, struktur sosialnya ada di mana. Dari Durkheim bahwa semua dia, kalau Weber tadi tentang tindakan sosial, Durkheim menyebut dengan fakta sosial. Ya, Durkheim ini dianggap sebagai peletak ilmu sosiologi yang menguatkannya menjadi sebuah kajian keilmuan. Bahwa sebuah fakta sosial menurut Durkheim merupakan setiap cara bertindak yang kontinu atau tidak, yang mampu melakukan hambatan eksternal terhadap individu, atau setiap cara bertindak yang umum pada satu masyarakat. Sementara pada saat yang sama, keberadaannya bersifat independen atau terlepas dari manifestasi individu. Jadi, Durkheim ini menekankan adanya kekuatan pemaksa dari faktor sosial terhadap individu dalam masyarakat. Nah, dicontohkan misalnya dia punya tentang bunuh diri, itu kaitannya dengan solidaritas. Semakin baik solidaritas masyarakat, maka kasus bunuh diri semakin kecil. Tapi pada masyarakat yang solidaritasnya rendah, kasus bunuh dirinya banyak. Nah, karena itu sebelum ke Marx, saya teruskan ke Durkheim dulu. Karena itu dalam teorinya Durkheim yang menyebut ada konsep solidaritas sosial. Ada dua solidaritas mekanik yang didasarkan pada kesamaan suku, kesamaan agama, kesamaan ras misalnya. Jadi solidaritas yang dasarnya adalah dari kesamaan, misalnya solidaritas pada kulit hitam pada kasus yang terakhir di Amerika sampai menjadi sebuah konflik yang besar. Itu solidaritas mekanik. Ya, kemudian isu SARA. Ya. Ini seringkali contoh untuk solidaritas mekanik. Ya. Suku, agama, ras. Ya. Ini seringkali mudah untuk disulut gitu. Kemudian ada solidaritas organik ya, yang didasarkan pada perbedaan-perbedaan fungsional akibat adanya pembagian kerja atau spesialisasi, sama-sama guru, itu kan. Kemudian solidaritas di antara misalnya buruh, ada banyak organisasi buruh di dalamnya. Kemudian ada juga misalnya profesi, organisasi profesi, ada dokter ID misalnya, kemudian ada insinyur, ada organisasi profesi yang muncul di sana. Nah, itu yang dikemukakan oleh Durkheim. Kemudian yang ketiga, Karl Marx. Ya. Karl Marx ini dari Jerman, ya. Meskipun harus pindah-pindah gitu kan. Menurut Marx bahwa perilaku manusia itu ditentukan oleh posisi kelas orang tersebut.
dia buruh atau dia kapital gitu kan ya. Bukan kesadaran manusia yang menentukan keadaan mereka, tapi sebaliknya keadaan sosial mereka lah yang menentukan kesadaran mereka. Bagi Marx gitu kan. Jadi perjuangan buruh dan kapitalis gitu ya. Maka gerakan-gerakan buruh gitu ya. Perlawanan-perlawanan buruh itu ya diilhami oleh pemikiran-pemikiran Marx gitu ya. Bahwa untuk mendapatkan posisi yang baik itu harus dilawan gitu kan. Makanya hanya istilahnya hanya ada satu kata, lawan gitu. Nah, itu pandangan-pandangan yang untuk mendapatkan ya, hak atau seharusnya yang dimiliki itu harus melalui kesadaran kelas itu perlawanan. Aktor yang melakukan perubahan sosial adalah kelas sosial, bukan manusia sebagai individu. Jadi bukan satu orang, tapi kelasnya. Sejarah seluruh masyarakat yang ada hingga sekarang adalah sejarah perjuangan kelas. Pertentangan atau konflik antara buruh dan para kapital, pemilik modal, gitu ya. Bukan karena sifat individu mereka, melainkan karena kepentingan dua kelas yang berbeda, ya, agar yang memiliki modal itu mendapatkan untung banyak gitu ya. Sedangkan yang kelas sosial buruh ya untuk berusaha mendapatkan hak-haknya, upah yang lebih baik gitu. Nah, sehingga banyak pergerakan-pergerakan termasuk pergerakan mahasiswa yang ya tidak mau terima apa adanya gitu, tetapi dia harus berjuang. Jadi untuk mendapatkan sesuatu itu harus diperjuangkan secara bersama. Karl Marx lebih banyak berkomunikasi atau berhubungan dengan sosialis. Nah, itu tentang tiga teori, yang pertama dari Weber, yang kedua dari Durkheim, dan ketiga dari Marx. Nah, kemudian penelitian dan penerapan sosiologi. Ya. Setiap bidang ilmu itu punya cara atau metode ya, tersendiri dalam memahami, dalam memperlakukan objeknya. Dalam penelitian sosial ada dua pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif biasanya menggunakan data berupa angka-angka yang nanti akan dianalisis dengan menggunakan statistika, atau yang sekarang banyak juga program-program komputer gitu ya, yang bisa digunakan untuk menganalisis. Kemudian biasanya pakai kuesioner ya. Jadi data diperoleh responden dengan metode survei atau sensus. Kalau dari data hasil sensus juga bisa digunakan atau melalui survei. Berarti ada sampelnya di situ. Kemudian pada pendekatan kuantitatif biasa menggunakan variabel dan indikator yang jelas dan akan diuji secara statistika. Contoh misalnya korelasi tingkat pendidikan dengan tingkat pendapatan. Ada nggak korelasinya? Ya. Atau regresi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani. Jadi hasil dari survei, kemudian dikelompokkan datanya, setelah itu dianalisis dengan menggunakan misalnya korelasi. Ternyata kalau
ada korelasi yang cukup tinggi antara tingkat pendidikan dengan tingkat pendapatan misalnya. Ya, pendapatan, memang ada orang yang pendidikannya rendah tapi dia menjadi pengusaha sukses. Tapi yang dari persentasenya pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan. Kemudian umumnya kalau pendekatan kuantitatif itu bersifat deduktif, yaitu dimulai dari teori yang sudah ada, kemudian diturunkan menjadi sebuah variabel-variabel yang dibangun di dalamnya. Analisis data kuantitatif digunakan untuk membuat kesimpulan yang bersifat umum, ya, berlaku untuk sebuah populasi penelitian. Nah, ini banyak digunakan untuk pilkada misalnya atau pilpres. Sudah mereka punya lembaga survei yang sudah mapan gitu, yang bisa memprediksi, ya, berdasarkan survei juga siapa yang akan menang dalam pilkada ini, atau orang mau maju menjadi kepala daerah, seringkali dia melakukan survei dulu, ya, cek ombak gitu. Keberterimanya seperti apa gitu kan. Jangan sampai dia maju ternyata modal pengenalan masyarakat kurang, keberterimaannya kurang gitu. Nah, sehingga dengan melakukan survei, wah, ternyata sudah 30% baru awal survei gitu. Artinya orang kenal gitu. Nah, seringkali ada konsultan-konsultan yang untuk memenangkan ini dikuatkan di mana dan seterusnya. Itu nanti bisa menjadi pendekatan survei kuantitatif untuk mengambil sebuah keputusan. Ya. Kemudian pendekatan kualitatif. Kualitatif ini datanya merupakan pernyataan dari informan atau individu yang dijadikan sebagai sumber data. Bisa juga bentuk datanya itu nanti angka hasil dari wawancara, kemudian dari audiovisual, ya. Kemudian pengumpulan datanya melalui wawancara mendalam yang dipandu oleh dengan daftar pertanyaan, ya, daftar terbuka, sehingga sebagai pedoman wawancara tidak kuesioner, tapi pedoman atau poin-poin pentingnya saja. Bisa juga melalui fokus grup diskusi, jadi melakukan buat FGD di lokasi penelitiannya. Jadi hasil FGD itu menjadi data. Juga dari observasi. Kalau antropolog misalnya, itu akan tinggal di daerah itu. Tidak puas hanya dengan datang sebentar, saya tinggal di dalamnya. Gates gitu ya, menulis buku tentang beberapa hal, termasuk di Bali misalnya. Dia tinggal di Bali, lama di sana, hidup dengan orang Bali, ikut sabung ayam. Kemudian dia ikut lari dikejar polisi, jatuh di sungai gitu. Menjadi bahan pertertawaan orang Bali gitu. Tapi dari bahan tertawaan itu dia diterima gitu kan. Sehingga dia bisa menangkap sampai aspek budaya yang paling dalam gitu kan. Jadi kan kalau orang melihat orang luar dia nggak mau cerita. Tapi kalau sudah kenal dekat gitu, dia apa saja ditanya diceritakan. Jadi instrumennya justru peneliti itu sendiri kalau dalam penelitian kualitatif itu. Ya, datang, kemudian bergaul dengan masyarakat, tinggal dengan mereka, bahkan ada yang menikah di situ gitu ya. Itu juga salah satu cara untuk mendapatkan data yang valid. Ya. Bagaimana untuk melihat bahwa sesuatu itu valid atau tidak? Jika semua orang mengatakan hal yang sama, itu valid gitu. Jadi semua orang mengatakan hal yang sama. Itu berarti kalau
cari sistem polling itu sudah jenuh, itu berarti bisa diterima. Kemudian dalam menganalisis hasil wawancara, diskusi kelompok dan pengamatan dituangkan dalam catatan harian. Jadi proses analisis meliputi reduksi dan interpretasi data. Dari data itu kemudian dibuat catatannya, sehingga kalau penulis peneliti kualitatif, catatan harian itu harus dilakukan tiap hari, nggak boleh ditunda, nanti kehilangan momennya, itu kan, karena nanti harus dianalisis dan seterusnya. Kemudian bersifat induktif, yaitu dimulai dari bawah atau dari data empiris di lapangan, baru diabstraksi. Hasil analisis data kualitatif tidak selalu dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan umum. Berlaku untuk daerah itu saja. Ya. Biasanya kalau bicara tentang etnis, ya, mendalami etnis tertentu, ya memang khas itu yang dikemukakan, aspek kebudayaan, semua dari instrumen yang digunakan, kemudian pandangan, kepercayaan, nilai-nilai yang ada di dalamnya. Itulah pendekatan kualitatif dalam ilmu sosial. Mana yang lebih baik, kuantitatif atau kualitatif, itu tergantung dari apa yang ingin dicapai, gitu ya. Ya kalau untuk antropologi misalnya, ya kualitatif pasti lebih baik, ya. Aspek semua kedalaman ada di dalamnya. Tapi kalau digunakan untuk kebijakan misalnya, ya mungkin kuantitatif lebih baik. Sekarang sudah mulai banyak dengan menggabungkan kuantitatif, kemudian sebagian didalami dengan kualitatif. Kemudian yang pembahasan kita yang terakhir adalah tentang pemetaan sosial, kaitannya dengan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Jadi terapan dari ilmu sosiologi, gitu ya. Bahwa di dalam masyarakat itu ada kondisi sosial, atau perlu dipetakan dulu. Kalau kita akan membangun, gampangnya gitu ya, istilahnya, membangun masyarakat, memajukan masyarakat, ada satu komunitas, satu desa misalnya. Ini kenapa desa ini banyak, ya, misalnya ada di daerah itu tingkat pendidikannya rendah, kemudian pendapatannya juga rendah gitu dibanding dengan desa lain, gitu ya. Karena itu bisa dimulai dengan pemetaan sosial. Ini masalahnya ada di mana, gitu. Ya tentu bisa juga dengan penelitian di lapangan. Kalau sekarang bisa juga dengan aplikasi-aplikasi itu. Ya. Analisis sosiologi dengan interaksi program-program, kemudian dari situ akan dimasukkan ini. Melihat satu daerah dengan daerah lain, misalnya satu desa dengan desa lain, terus dilihat dulu petanya seperti apa sebenarnya. Masalahnya ada di mana, gitu kan. Kekeringan ternyata misalnya pada sumber air, gitu kan. Desa ini hanya bisa menerima hanya tergantung pada air hujan misalnya. Kalau tidak air hujan, tidak bisa berproduksi lahan-lahan yang ada. Pemetaan sosialnya seperti itu, dipetakan dulu, kemudian ada lembaga-lembaga swadaya masyarakat di situ. Ada program-program yang dilakukan oleh pemerintah misalnya berupa PNPM, ya. Jadi pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, program PNPM. Sekarang ada dari BUMDes, gitu ya, Badan Usaha Milik Desa. Jadi memberdayakan masyarakat melalui badan usaha milik desa, yaitu badan usaha yang dimiliki oleh anggota masyarakat dan boleh menggunakan dana desa. Kalau dana desa kan tiap desa itu punya rata-rata 1 miliar 1 tahun, itu bagi desa sudah cukup, bisa menjadi
modal untuk BUMDes itu, kalau sudah ada PNPM misalnya. Kemudian perusahaan bisa juga dalam bentuk CSR, ya. Jadi responsibility dari corporate, ya. CSR-nya dari sebuah perusahaan. Jadi perusahaan itu sudah banyak mengambil manfaat, maka dia harus juga punya tanggung jawab sosial, ya. CSR-nya bagi untung dong, gitu kan. Tapi itu yang pertama harus petanya dulu, petanya seperti BUMDes, ya. Dilihat potensinya apa di situ. Oh, di situ ada potensi pariwisata misalnya BUMDes yang salah contoh itu di Pongok, ya. Pongok itu ada Umbul, itu air, ya, sumber air yang bisa dikembangkan menjadi tujuan wisata. Nah, masyarakat yang bergerak di situ kemudian akhirnya menjadi destinasi wisata, ya. Masyarakat menjadi bekerja di situ, kemudian dia bisa juga berjualan dari satu industri wisata tersebut gitu. Nah, itu bisa menggunakan analisis dari sosiologi. Harus petakan dulu petanya seperti apa. Jadi tidak hanya semua programnya sama, nggak bisa disamakan. Di pangan juga gitu kan, tidak bisa semuanya ditanam padi gitu ya. Padahal di situ cocok untuk kedelai misalnya, cocok untuk tanaman yang produksinya karet misalnya, ya kalau memang cocok untuk karet, cocok untuk tanaman palawija, ya jangan dipaksakan menjadi padi. Jadi dengan melihat potensi yang ada atau peta yang ada di masyarakat itu, kemudian nanti bisa diberdayakan masyarakat itu dengan disuntik dana, didukung dengan partisipasi masyarakat di dalamnya, sehingga usaha itu memang menjadi usaha bersama, bukan hanya dari kepala desanya. Ini contoh penerapan sebuah pemberdayaan dan pengembangan massa melalui penerapan ilmu sosiologi. Terima kasih.